merupakan silent killer, yaitu pembunuh diam-diam yang sewaktu-waktu dia akan keluar dan akhirnya merumitkan kita semua, sehingga kita akan menyesal di kemudian hari jika kita tidak melakukan pencegahan sedini mungkin. Halo Sobat Rilan, saat ini kembali lagi kita dalam podcast Kesehatan Klinik Rilan. Saat ini kita lagi sama-sama dengan dokter spesialis penyakit dalam Klinik Rilan. Mau tahu siapa dia? Lebih lengkapnya nanti dari dokternya yang akan memperkenalkan diri. Silakan dokter. Halo Sobat Rilan, saya Dr. Migreg Sopakoli, Mars, spesialis penyakit dalam. Saat ini podcast Klinik Rilan akan membawakan suatu topik yang hangat yang sering terjadi masyarakat umum tentang penyakit dalam. Judul podcastnya adalah penyakit metabolik ya dok? Ya, benar sekali. Nah, apa saja sih penyakit metabolik itu? Langsung dok, apa dok penyakit metabolik itu seperti apa? Ya, jadi penyakit metabolik atau kita sebut dengan suatu sindroma metabolik itu merupakan satu ketidakseimbangan metabolik yang terjadi pada tubuh manusia, meliputi hipertensi, obesitas, kemudian diabetes mellitus, hiperurisemia atau kita bilang peningkatan asam urat, ataupun ada peningkatan kadar kolesterol yang tidak normal yang kita sebut dengan dislipidemia. Jadi ini merupakan satu kondisi yang terdapat banyak sekali kondisi dalam suatu kumpulan penyakit metabolik, seperti itu. Tadi dokter sempat katakan obesitas ya dok? Ya, benar sekali. Berarti sekarang obesitas atau orang yang gendut itu sudah seperti penyakit ya dok? Ya, jadi pada zaman dulu Ya. obesitas itu hanya merupakan suatu keadaan atau suatu kondisi yang kita sering bilang, wah kamu gemuk ya. gendut. Nah, tapi ternyata pada kondisi saat ini berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia sudah memasukkan obesitas atau kegemukan ini menjadi suatu kategori penyakit, dan ini merupakan satu kategori penyakit yang masuk dalam sindroma metabolik atau penyakit metabolik. Berarti bahaya sekali ya dok, sekarang orang yang Ya. gendut itu berpotensi bisa ya hal-hal yang tidak diinginkan ya dok? Ya, benar sekali. Jadi ibarat dengan bom waktu, kita memelihara akan bom ini. Ya. Jadi penyakit-penyakit metabolik yang ada seperti hipertensi, obesitas, kebanyakan pada masyarakat luas ini merupakan satu penyakit yang kita sebut dengan silent killer atau penyakit diam-diam, yang dimana kebanyakan orang itu tidak menimbulkan gejala. Tiba-tiba langsung. Ya, dan pada kondisi kronik atau jangka panjang, dan kebanyakan orang itu nanti akan mulai merasakan gejalanya jika sudah mengalami komplikasi tertentu terkait penyakit dasarnya. Apakah itu obesitas, apakah itu diabetes, ataupun hipertensi. Ya. Jadi dok, ketika kita sudah obes nih, contoh nih kayak saya ini sudah kayaknya mulai dok, karena nomor celana saya dari sekian-sekian jadi sekarang sekian-sekian. Ganti celana Iya. baru lagi berarti ya. Caranya nih dok, supaya kita seperti tadi dokter katakan bahwa obesitas itu akan berdampak pada multiple organ ya. Iya. Kerusakan multiple organ. Iya. Jadi kalau kerusakan multiple organ termasuk juga kerusakan jantung ya dok? Salah satunya, benar. Otak. Iya, Nah, benar sekali. Cara untuk kita mengetahui dokter keadaan jantung kita ketika sudah tanda awas atau terpengaruh nih dalam keadaan obesitas kita, itu caranya gimana dok? Ya, jadi begini ya. Jadi karena sindroma metabolik atau penyakit metabolik ini adalah kumpulan satu kelainan yang terdiri dari berbagai macam kelainan metabolik seperti obesitas, hipertensi, maupun juga diabetes dan lain-lain, perlu dibutuhkan awareness atau kesadaran diri untuk melakukan deteksi dini. Jadi deteksi dini sangat perlu kita lakukan untuk mencegah terjadinya komplikasi, salah satunya jantung tadi yang dokter sampaikan. Maka dari itu memang diperlukan untuk mengetahui dan menyadari bahwa oh, saya memiliki faktor risiko. Misalnya saya punya obesitas, saya kegemukan, saya memiliki riwayat keluarga dengan hipertensi, atau memiliki riwayat keluarga dengan diabetes, atau gaya hidup kita yang tidak baik, menjalankan gaya hidup sedentary life atau kurang aktivitas fisik. Sehingga harus kita lakukan itu adalah melakukan pemeriksaan check up ataupun screening
untuk melakukan pencegahan. Salah satunya adalah pemeriksaan laboratorium. Laboratorium. Pemeriksaan laboratorium ini meliputi, misalnya kita lakukan pemeriksaan lipid profile atau profil lipid untuk mencari tahu kadar kolesterol kita ini sampai di mana saat ini. Jadi kadar kolesterol itu ada yang kolesterol jahat, yang kolesterol baik itu yang mungkin sering dikenal masyarakat ya. Ya, kemudian dalam hal ini juga pemeriksaan gula darah, kemudian pemeriksaan asam urat. Nah, itu adalah parameter-parameter yang harus kita lakukan untuk mencari tahu apakah saya berisiko untuk terkena penyakit-penyakit multi organ yang dokter sampaikan tadi. Nah, kemudian jika memang pada orang-orang tertentu dia sudah masuk pada komplikasi, baru kita lakukan pemeriksaan terkait apa sih kondisi komplikasi yang terjadi. Salah satunya yang tadi dokter sampaikan, kemungkinan karena penyakit jantung. Jika pasien-pasien tersebut sudah memiliki faktor risiko seperti penyakit jantung atau ada keluhan yang mengarah ke penyakit jantung, ya kita harus lakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Salah satunya adalah pemeriksaan elektrokardiogram. Nah, itu untuk melakukan deteksi terhadap adanya penyakit jantung atau tidak. Ya. Berarti bersyukur sekali ya dok, Klinik Rilan itu untuk pemeriksaannya seperti lab, EKG, USG itu sudah ada loh dok di klinik kami. Oh iya, benar. Kemudian terkait USG yang dokter sampaikan tadi, kita sudah memiliki fasilitas USG karena ini sangat berkaitan juga dengan orang dengan obesitas. Yang perlu kita ketahui bahwa berdasarkan kriteria Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, itu lingkar perut normal laki-laki itu harus di bawah 90. Sedangkan yang sudah obesitas sudah lebih dari 90 untuk laki-laki. Perempuan lebih dari 80. Dan kebanyakan orang yang menjalani akan gaya hidup sedentary life atau gaya hidup yang tidak baik, yang tidak sesuai, yang memicu penyakit metabolik, kebanyakan memiliki lingkar perut yang lebih dari 90 ketentuan ya untuk laki-laki, ya untuk perempuan lebih dari 80. Jadi harus kita perhatikan bahwa hal-hal seperti ini yang menimbulkan resiko untuk terbentuknya satu penyakit seperti penyakit di liver yang kita tahu dengan perlemakan hati. Kemudian yang kedua, pembentukan batu empedu. Nah, ini juga salah satu yang harus kita ketahui. Kemudian komplikasi dari penyakit metabolik tertentu bisa meliputi gangguan ginjal yang bisa kita deteksi dengan menggunakan pemeriksaan USG abdomen atau USG perut. Karena baik hati, kandung empedu maupun ginjal itu semuanya ada dalam satu rongga perut yang bisa kita deteksi menggunakan pemeriksaan USG abdomen. Ini adalah salah satu modalitas atau parameter yang bisa kita ketahui lewat pemeriksaan-pemeriksaan tersebut, ya. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan penunjang nih dok, seperti EKG, pemeriksaan lab, kemudian USG, itu baiknya dok beberapa kali seminggu atau sebulan sekali, atau baiknya gimana dok? Ada standarnya nggak dok? Kayak saya nih, saya kan tipe orang yang kayak parnoan gitu ya dok. Jadi bisa-bisa saja saya mau periksa tiap hari, itu bisa nggak dok? Sebenarnya semua tergantung indikasi ya masing-masing pasien, karena setiap pasien ataupun anggota masyarakat ini memiliki keluhan ataupun kondisi tubuh yang berbeda-beda. Makanya saya sampaikan terkait pemeriksaan laboratorium maupun penunjang seperti elektrokardiogram atau rekam jantung, kemudian USG perut, itu semua tergantung kondisi masing-masing. Nah, hasil yang kita temukan berdasarkan parameter-parameter tersebut, hasil yang bermakna dan memang mendukung ke arah satu penyakit, itulah yang nanti akan kita pantau. Makanya pada orang yang memiliki penyakit metabolik, itu kita harus sering melakukan pemantauan. Jika memang dia sudah masuk dalam kategori berisiko, ataupun sudah masuk pada penyakit tersebut, harus kita monitoring. Apakah sesudah melakukan screening, harus dilakukan pengobatan, atau kita rubah saja gaya hidupnya dengan modifikasi gaya hidup. Atau apakah kita perlu untuk intervensi dengan menggunakan terapi farmakologis atau obat-obatan. Nah, jadi semua pasien itu berbeda kondisinya yang harus kita evaluasi, dan dari hasil pemeriksaan yang sudah kita bahas ini kita bisa menentukan kira-kira apa intervensi atau penanganan yang kira-kira tepat untuk kita menangani akan pasien-pasien dengan masing-masing kriteria kondisi tersebut, seperti itu. Jadi memang menjadi seorang spesialis penyakit dalam, atau biasa dulu dok kita PO Pak bilang ini internis ya dok. Ya benar. Internis ini menjadi seorang sosok dokter yang sangat harus meneliti sekali sehingga mendapatkan suatu kesimpulan diagnosa yang tepat dan perawatan yang akurat ya dok. Iya benar sekali, karena yang perlu kita ketahui bahwa betapa pentingnya kita melakukan deteksi dini. Karena penyakit metabolik ini
kebanyakan itu tidak memiliki gejala. Dan banyak masyarakat sekarang yang belum memiliki awareness atau kesadaran, yuk kita lakukan pemeriksaan sedini mungkin. Nah, kebanyakan akan mengatakan bahwa saya nggak merasa apa-apa sampai sekarang, kenapa harus melakukan pemeriksaan? Dan kebanyakan nanti sudah merasakan sesuatu, ada keluhan yang muncul, baru mengambil keputusan, ayo periksa. Saat ternyata diperiksa, ternyata sudah mengalami kondisi-kondisi penyakit kronis gitu. Nah, dengan kondisi seperti itu ya mau menyesal ya memang penyesalan selalu datang belakangan. Nah, makanya sikap untuk melakukan deteksi dini, kemauan untuk melakukan pencegahan promotif maupun preventif, kesadaran dalam diri untuk mendeteksi sedini mungkin itu sangat-sangat penting seperti itu. Jadi memang sebuah kondisi seseorang yang memiliki obesitas itu bahaya sekali ya, karena bisa berdampak di multiple organ ini. Iya, benar sekali. Jadi itu buat masyarakat yang harus diketahui, penyakit metabolik ini ibarat bom waktu, ya. Merupakan silent killer, yaitu pembunuh diam-diam yang sewaktu-waktu dia akan keluar dan akhirnya merumitkan kita semua, sehingga kita akan menyesal di kemudian hari jika kita tidak melakukan pencegahan sedini mungkin. Mari, jika tidak perlu ada bom, kenapa kita mesti ada bom? Ya, jadi bagaimana kita mencegah jangan sampai bom itu ada, apalagi bom waktu, yang sewaktu-waktu bisa saja meledak. Nah, itu yang harus kita cegah ya. Karena ada kata-kata bijak nih dok, mengatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Sobat Rilan, jadi setelah mendengarkan penjelasan dari dokter penyakit dalam klinik Rilan nih, segera periksa keadaan tubuh dari setiap sobat Rilan yang ada untuk mengantisipasi obesitas ini berupa penimbangan berat badan ya dok? Ya benar. Itu pemeriksaan namanya apa dok? Antropologi atau apa sih dok? Antropometri. Oh siap. Ya, meliputi berat badan, tinggi badan. Nanti dari situ baru kita bisa mengetahui indeks massa tubuh atau kisaran kira-kira apakah bapak ibu atau masyarakat semuanya ini masuk dalam kategori berat badan ideal, berlebihan atau bahkan kekurangan. Ya benar. Nah obesitas ini dok sedikit juga. Obesitas ini kadang masyarakat di tapi kampung biasa itu sering bilang kram-kram tapi tangan, itu pantal leher, kalau tidur jebas suar-suar, itu termasuk nggak dok salah satu tanda-tanda ketika orang memiliki obesitas ini dok? Ya kram-kram gitu. Kalau jaba jalang, aduh nggak bisa bajalang jauh. Bisa ya dok? Ya, kalau misalnya untuk obesitas itu sendiri, jadi memang ini dampaknya jangka panjang ya. Bukan cuma berpengaruh pada penyakit metabolik seperti diabetes ataupun hipertensi, tapi ternyata banyak saya temukan kasus itu, terutama pada orang tua, perempuan usia 50 tahun ke atas yang sudah memasuki masa menopause, itu akan menyulitkan mereka. Karena penyakit-penyakit persendian maupun tulang itu akan sangat memberikan beban berlebihan di masa tua. Jadi penurunan berat badan ataupun penstabilan berat badan dalam indeks massa tubuh yang normal itu sangat diperlukan. Karena jika tidak pada masuk masa menopause nantinya itu perempuan akan terjadi penurunan daripada hormon estrogen atau hormon seksualnya yang benar-benar luar biasa, sehingga perlindungan terhadap sendi-sendi maupun tulangnya akan sangat menurun. Sehingga pada orang dengan obesitas itu akan sangat memberikan keluhan nyeri-nyeri lutut, nyeri pada semua sendi, apalagi jika dia berat badan berlebihan. Karena sangat susah menurunkan berat badan pada orang yang sudah menopause, terutama pada orang usia tua. Jadi sebelum memasuki usia tersebut, di mana pasien tersebut masih produktif, secepatnya melakukan stabilisasi pada berat badan dengan bagaimana modifikasi gaya hidup yang sehat, menjaga pola makan, meningkatkan aktivitas fisik, dan juga lakukan pencegahan sedini mungkin dengan pendeteksian secara dini. Seperti jadi memang faktor umur mempengaruhi ya dok? Ya, faktor benar. Pola hidup, faktor pola makan, memang sangat mempengaruhi. Ya, benar. Memang luar biasa dok penjelasannya, dan membuat saya juga secara pribadi ya memang di fase-fase sekarang umur masih ideal-idealnya untuk merubah pola hidup. Jadi nanti ke depan akan berusaha seperti yang dokter katakan, karena jangan sampai nih dok sudah tua, sudah gendut, susah mau turun. Ya benar. Itu kan intinya di situ ya dok. Jadi setelah Sobat Rilan yang memiliki tanda dan gejala yang seperti ini, segera konsultasikan ke dokter
terutama dokter spesialis penyakit dalam ya dok. Ya. Kemudian lakukan pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan lab, USG, dan pemeriksaan elektrokardiogram atau Ya. EKG. Supaya apa? Supaya Sobat Rilan hidup penuh dengan kualitas, tubuh sehat, badan kuat. Ya, Seperti benar itu ya, sekali. Dok. Oke Sobat Rilan, sudah mendengarkan penjelasan dari dokter penyakit dalam klinik Rilan. Sekarang Sobat Rilan sudah mengetahui kan seberapa bahayanya obesitas ketika seseorang itu menderita obesitas. Segera konsultasikan, lakukan pemeriksaan penunjang, pengukuran massa tubuh supaya Sobat Rilan dijauhi dari penyakit obesitas ini. Gitu ya dok? Ya, benar sekali. Untuk selanjutnya, untuk Sobat Rilan yang ingin bertanya, terus sarankan nih topik apa yang akan kita bahas selanjutnya dengan dokter yang kece satu ini. Oke, komen di bawah ini topik-topik apa saja atau pertanyaan apa saja yang ingin ditanyakan kepada dokter Greg ya. Oke Sobat Rilan, sekian podcast Klinik Rilan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Aktifkan loncengnya ya, supaya bisa mengetahui video-video podcast selanjutnya Klinik Rilan. Ciao. Dadah. Salam sehat.